Selamat datang di channel Dream Night Side. Masih sama Ridwan Harahap. Dan saya Vera Christian. Hari ini kita akan menganalisis video yang lagi viral sekali di channel Jurnal Risa. Yes. Yang bertentang Cindy. Dan sempet trending juga. Betul. Sekarang kalau untuk sekarang kita bikin video di posisi kedua, bro. Wow, udah trending 2 ya beberapa Ya. hari. Baru 1 hari kalau nggak salah ya. Ya kemarin. uploadnya kemarin. Wow. Nice. Kami support sekali Jurnal Risa ya. Kita kapan dong? Iya, kita kapan dong? Tolong dong. Tolong dong para netizen. Iya, dan teman-teman Dream Night Side tolong dong. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang video ini, Yap. sebenarnya ini adalah cerita atau pendapat dan menganalisis dari diri kita sendiri. Ya, pendapat kita Betul. kita sendiri. Pendapat kita. Jadi nggak ada mau untuk menyudutkan salah satu pihak Yes. atau kita mau mengorek-orek tentang Cindy, tidak. Atau menyudutkan ojol tersebut, tidak. Ini pure pendapat kita sendiri. Betul. Tidak ada yang menyuruh-nyuruh kita, nggak ada. Nggak ada, jadi emang pure kayak abis nonton ini kita mau memberikan pendapatnya gitu. Ya. Karena agak berbeda, karena gua dan Feren punya pendapat yang beda-beda nih. Ya, betul. Jadi mungkin lebih baiknya kita ceritakan dan kita berikan juga ke teman-teman Dream Night Set maupun teman-teman yang lain gitu. Betul. Tapi sebelum kita memulai, Feren, seperti biasa buat teman-teman Dream Night Set jangan lupa dulu untuk like, Comment share, dan subscribe. dan nyalakan loncengnya ya. Yap, makasih sebelumnya loh. Oke, betul. Nah, Feren, setelah menonton video tersebut, Yap. apa sih hal yang menurut lu janggal pertama kalinya? Gue sebenarnya sih nggak tahu sih video itu sebenarnya. Kalau lu nggak kasih tahu. Nah, oke. Iya, Lu kan sempet kemarin kalau nggak salah. Hmm. Sekitar jam 2. Kalau jam 2 itu 3 itu. Heeh. Maaf teman-teman, kita tidurnya malam terus. Iya, agak pagi kita Agak ya. pagi tidurnya. Iya. Jadi lu kasih tahu kan, ini videonya keren nih. Ini ceritanya keren. Nah, setelah itu kan gua nonton nih. Oke. Nontonnya gua pagi, bro. Oh, lu pagi nontonnya. Setelah lu siaran. Oke. Lu siaran gua nonton nih. Oke. Jadi gua nonton, sempat gua tonton itu sampai 3 kali sampai 5 kali. Oke. Gua ulang-ulang terus. Mm-mm. Gimana sih letaknya salahnya cerita ini atau cerita ini memang bener adanya? Gua telaah terus kan. Gua analisis terus kan. Mm. Jadi pendapat gua sih cerita ini memang bener adanya, bro. Adanya Cindy tersebut Cindy tersebut ada. dan bersama abang ojolnya tuh Ada. Adanya. Menurut gua sih ada. oke. Tetapi mohon maaf nih sebelumnya buat abang ojolnya atau dari tim Jurnal Risa. Ini pendapat gua sih abang ojolnya ada menambah-nambahin namanya Jurnal Risa. Menurut gua itu bukan menyudutkan ya? Bukan kan? Bukan sih. Itu pendapat. Pendapat. Kan? Pendapat gua kan. Jadi kayak kalau menurut lu kayak lebih ditambah-tambahin, oh ada si A, ada si B, si C di cerita itu, padahal Nggak ada. Sebenarnya Sebenarnya nggak ada. oke. Di part itu kan dia bilang waktu itu si Cindy ini bekerja di salah satu TV atau apa sih? Iya, TV Jurnal Risa kalau nggak salah. Kalau nggak Jurnal salah di Risa program, TV. mungkin program Iya, ya. mungkin program di Jurnal Risa. Menurut gue kan si Cindy ini, mohon maaf ya, meninggalnya di 2013-2014 nih. Iya, kalau menurut info abang ojolnya sih. Abang ojolnya. Betul. Dari si siapa, si Kubai kalau nggak salah. Iya, Bang Kubai, Bang Kubai. ojol Subang. Kalau nggak ya. salah, betul. Gua telah terus tuh Oke. cerita. Jadi logis, menurut pikiran logis gua sih, manusiawi lah. Manusiawi, betul. Manusiawinya si Cindy ini kan 2013-2014. Apakah mungkin si Cindy ini menonton YouTube? Iya sih, betul sih. Nggak mungkin, Song. Setan nonton YouTube. Kalau logisnya sih nggak mungkin. Ya nggak mungkin kan? Betul. Gua sih Mana ada YouTube di sana? ya Enggak. mungkin. Siapa tahu dia nyentolin orang lagi nonton YouTube, nonton Jurnal Risa, Oh, mungkin. bisa jadi itu. Itu bisa jadi loh. Betul, oke. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi kalau menurut lu nggak logis aja. Menurut gua dari sisi pandangan spiritualnya, bukan spiritual sih, pandangan penglihatan gua, mana ada setan bisa nonton YouTube. Oke. Menurut gua Oke. itu bukan setan sih. Apa sih? Makhluk halus lah. Ya itu namanya jin korin, bro. Jin korin. Oh iya, korin yang mirip dengan kita. Ya, korin dengan mirip kita kan kalau nggak salah. Ya itu namanya jin korin. Menurut gua jin korin. Dari pandangan agama juga jin korin. Kalau menurut lu ya,
Kalau menurut gue sih yang gue mungkin agak menyimpang dengan logisnya si Feren sih. Kalau menurut gue sih itu bisa jadi Feren ya. Karena kan jurnalisa juga pernah main ke Tanjakan Emen. Betul, Ya kan? betul. Dan diceritakan bahwa Abang Ojol dan si Cindy ini melewati Tanjakan Emen. Betul. Gue sih bisa menyadari bahwa mungkin Cindy ini pernah mengikuti tim jurnal Risa saat ada di Tanjakan Emen, makanya mengenal. Mungkin. Itu bisa jadi. Atau yang kedua yang gue tahu nih, ini yang gue tahu dan gue pernah pelajari di ilmu-ilmu supranatural gitu ya. Oke. Jadi katanya bahwa sebenarnya makhluk halus atau hantu itu tahu seseorang karena dia telah berkenalan dengan siapapun atau dia ilmunya lebih besar dari makhluk halus itu yang lain. Bener sih bro, itu benar. Itu menurut gua. Itu bisa jadi sih kayak Cindy taunya sih karena itu. Di luar bagaimananya ya konteksnya lah. Konteksnya seperti apa gua juga nggak tahu, tapi maksud gua menurut gua logis di diri gua karena seperti itu. Ya kan? Mungkin seperti itu sih, mungkin kayak lu nggak logis karena seperti itu, gua logis dengan itu, ya itu pendapat kita. Ya, tapi gua belum menelusuri Cindy terlalu jauh sih, karena kita kan jauh bro kotanya. Betul. Tapi kalau kota kita deketan bisa sih, maksud gua gimana gitu kan? Ini lu tau lah maksudnya, you know lah. Tapi ini baru ke pendapat, belum ke spiritual dan segala macam. Dan kita juga nggak mau terlalu mendalami spiritualnya juga enggak. Tapi ini pendapat yang kita sudah tonton. Pendapat manusiawinya. Betul. Itu yang pertama. Tentang tidak logis karena seperti itu tadi. Yang keduanya apa? Yang keduanya sih Abang Ojolnya, bukan sekali lagi gue tidak menyudutkan Abang Ojol. Tidak menyudutkan Abang Ojolnya. Oke. Sekali lagi gue tekenin itu aja. Ini pendapat gue. Si Abang Ojolnya bilang waktu itu dia pernah ngantar orderan ke kemana tuh tempatnya tuh. Pokoknya dia pernah ngantar orderan ke suatu tempat, tiba-tiba ada sih wajah Teh Risa yang lagi marah. Maksud gue nggak logis banget sih. Kalaupun itu ada, itu bukannya siapa-siapanya, maksudnya itu jelmaan aja. Mungkin si Ojol itu lagi mikirin tentang Risa atau tentang yang berhubungan dengan Risa. Mungkin jin yang dari sana tuh bukan jin sih, makhluk-makhluk yang ada di sana mungkin bisa menyerupai Risa, wajah Risa. Bisa jadi. Ya sekarang kita pernah bahas bro. Kalau pikiran kita tentang itu, terus ada timbulnya tentang negatif dan positifnya, pasti timbulnya kan itu kan. Iya, sebelum kita juga berpikir, kita pernah bahas ini sih. Sebelum kita berpikir itu pun makhluk halus sebenarnya sudah berpikir duluan. Bener. Ya kan? Dia udah tahu duluan. Oh, betul. ini gua bakal kerjain, bukannya amit-amit ya. Iya. Ini bakal gua kerjain nih orang nih. Gitu, Bro. Oke. Itu menurut lo tidak logis? Tidak logis. Kalau menurut gua sih ya, itu bisa jadi logis, Feren. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi Teresa sebenarnya, ini gue bukan menyudutkan apa benar dan tidak, ini kita nggak tahu. Tapi masuk pendapat gue gitu, bahwa seseorang sebenarnya juga bisa kesal karena bisa jadi ceritanya karena kan emang Teresa dan Ojol belum pernah ketemu. Ya betul. Iya kan? Betul. Dan Teresa juga nggak kenal Cindy waktu itu. Iya betul. Jadi kalau menurut gue sih kayak Teresa pas baca komen itu mungkin bisa berpikiran dan kepikiran terus, dan akhirnya menimbulkan perasaan mungkin makhluk halus yang di dekat Risa marah dan mewujudkan si Terisanya. Itu menurut gua. Betul. Jadi kayak salah satu makhluk halus atau temannya Teresa lah, bukan makhluk halus, temannya Teresa yang beda alam, mungkin karena dia tahu bahwa Terisanya kepikiran terus dan tentang si Ojol ini atau cerita si Cindy ini, ya tentang Kang Herman. Betul, Kang Herman ini mungkin bisa jadi temannya Teresa merasa marah dan menjelma untuk menjadi Teresa. Bisa jadi. Itu bisa jadi sih. Karena kalau menurut gue sih seperti itu, karena kan gue pernah belajar lagi nih. Karena gue belajar doang, gue nggak mendalami banget, tapi gue banyak belajar dari orang-orang yang ngerti gitu. Bahwa katanya
ada seseorang yang pernah yang sering dekat sama kita juga gitu, kalau melihat tingkah laku kita atau kepikiran kita berbeda, dia akan marah. Ya. Atau dia akan merasakan juga. Ya. Bisa jadi itu temennya Teh Risa yang dekat, makhluk halus, anggapan adalah temennya Teh Risa yang lain gitu. Yap. Mungkin marah dan mencari Abang Ojol ini. Betul. Karena atas cerita itu mungkin menurut gua logis aja sih menurut gua gitu. Ya. Ya kita sih ada pro dan kontranya ya. Betul, seperti karena pendapatnya masing-masing sih ya. Kan ini pendapat manusiawi. Betul, pendapat manusiawi dan pendapat pelajaran dari gua dan pelajaran dari Ferran beda-beda nih pembelajarannya. Ya kan banyak tuh komen-komennya yang di Jurnalisa gua baca nih. Sempat gua baca sedikit tuh, ada yang lebih ke bener, ada yang ngomong ke lebih ke bohong ke Abang Ojolnya, bukan Betul. ke Risa, Jurnalisanya bukan. Betul. Tapi kalau pandangan gua sih, cerita itu ada realnya ada. Kalau gue juga itu sependapat gue sependapat, logisnya Ceritanya cuman memang ada beberapa part-part kita yang menyimpang. Nah itu yang berbeda, bukan menyimpang. Menurut lo berbeda, menurut gue sih ya. Itu sesuai dengan jalur yang diceritakan Bang Ojol. Tapi makanya kita akan menganalisis terus nih. Iya, tapi tidak menganalisis indinya, tidak. Betul, ya, menganalisis ceritanya saja. Ceritanya betul, dan sekali lagi kita tidak menyudutkan satu sama lain. Betul. Ya mungkin kita mohon maaf nih dulu dengan Teresa, mungkin Jurnalisa, Angga, Niko, Indi, dan lainnya, Kakang Riri dan lain-lainnya lah ya. Dan Abang Ojolnya nih. Betul. Karena kita Bang Herman. Kita lebih ke ini. Kalau aku sih lebih ke Kang Hermannya ya. Oke. Kalau aku. Kalau lu lebih Kang Herman. Ya, mohon maaf sih Kang, bukan menyudutkan. Ini pendapat saya aja Kang sebenarnya. Mungkin kita melanjutkan lagi. Ya, itu boleh. kan sisi logis yang kedua tadi ya. Yang kata lu tidak logis dengan ya. Pertama yang logisnya tidak logis membawa nama, yang kedua sudah ada wujudnya. Ya, itu aneh sih. Menurut lu aneh ya. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga menurut gue sih ya ceritanya dilebih-lebihin gitu. Sebenarnya nggak gitu, cuman ceritanya tuh ada part-part yang bener, ada yang dilebihin menurut gua. Oh, menurut lu? Ya. Mungkin kayak gitu kan, kayak tadi kita sudah membahas itu 1-2. Sebenarnya sih mungkin yang ini yang menurut lu nih. Ya. Ini masuk akal nggak sih? Kan di ceritanya tuh ada orang jogging malam-malam. Nah, menurut lu bagaimana? Kalau gua sih masuk akal. Kalau lu masuk akal? Iya. Malah lu masuk akal ya? Bukan masuk akal sih, lebih kalau kalau sisi gaibnya ya. Sisi gaibnya itu pernah kejadian juga sama gua. Oke. Orang yang ada di jalan gitu pernah. Tapi itu jogging, Bro. Itu aneh sih. Iya, jogging ya. Itu jogging, Bro. Kalau jalan mungkin gue juga gue sering ketemu dengan yang jalan juga. Oke, gitu. Cuman jogging, Bro. Ya, siapa tahu dia meninggal jogging, tabrak. Kita nggak tahu, Bro. Oh iya sih, benar. Tapi itu nggak masuk akal. Ini gue malah prefer dengan ini. Lu pro kan? Gue harusnya pro. Kontra, Kak? Gue harusnya pro dengan maksud gue pro dengan ceritanya. Ya makanya itu, Bro. Tapi gue nggak masuk akal dengan seseorang yang jogging, Bro. Ya. Itu menurut gue kayak nggak harus lu detailkan sampai ada yang jogging menurut gue. Ya, mohon maaf Kang Herman. Punten. Bukan kita menyudutkan Anda, betul. Kita pendapat. Betul. Tapi menurut gue itu nggak masuk akal, kecuali karena gue pernah mengalami gitu ya. Kalau jalan oke lah. Ya. Terus kalau di jalan-jalan biasa, di jalan-jalan yang kayak gitu paling numpang. Yap, betul. Ini jogging, men. Yap. Gue nggak masuk akal sih itu. Ya. Kalau menurut lu logis kali ya? Enggak juga. Itu kan gue candain tadi. Mana sih lo? Gue pro dengan yang lain, tapi kayaknya cuma dua deh. Ada dua yang kontra. Yang salah satunya ini jogging, ini nggak masuk akal menurut gue. Gue sempat bilang tadi ceritanya tuh ada sedikit ditambahin. Tapi benar keberadaannya Cindy ini benar. Oke. Kita bukan, gue mau sih mengulik sini, cuman nggak enak. Nggak usah lah ya. Bukan ya nggak logis lah. Nggak logis. Kita aja jurnalis aja nggak mau ngebahas Cindy kan. Ya apalagi kita. Nah, tapi ini kita pendapat. Berhubung kita juga misteri-misterian. Betul. Dan teman saya Ferran Kristen bisa melihat
sisi-sisi gelapnya Iya, gitu. betul. Tapi kita tidak mau membuka, hanya kita yang tahu sih. Iya. Dan mungkin tim jurnalisa yang tahu sisi gelapnya Sisi seperti gelapnya kita lebih ke pendapat ke manusiawi lagi. apa. Betul. Tapi kan gue mungkin kita bisa mengomentari yang ini sih, yang gue penasaran sih dengan yang jogging itu sih. Tapi dia malah ini bro, dari balik ceritanya dia tuh malah ya kan namanya hujan kan, lu denger nggak sih? Iya, gue tahu dia hujan. Pakai bajunya warna putih, maksud gue anjir tuh pemikirannya jauh banget bro, maksud gue mungkin lah ya, berdua kan di jalan, mungkin dia mengalihkan perhatiannya melihat orang jogging, itu biasa sih maksudnya gitu. Iya sih. Tapi kan ada yang nggak sisi masuk akalnya adalah ini punten lagi Kang Herman. Kang Herman tuh ngomong bahwa sebenarnya sebelum kejadian Cindy atau pas kejadian Cindy itu dia tidak sensitif, Fern. Yap. Iya kan, ada tuh statementnya. Kalau Iya. tidak terlalu sensitif dia ngomong. Iya aku tahu tuh. Dan abis itu setelah Cindy baru mulai timbul sensitif, ya kan? Menurut gua nih, bro. Nah ini bukan. Ya. Lanjut. Maksud gue pas kejadian Cindy itu, lu bisa melihat orang jogging berarti kan lu sensitif, man. Iya. Masuk akal sih. Iya. Gua nggak nyampe ke situ bro, otak gua bro. Logisnya gitu dong. Iya. Bener gak? Iya. Paling gua udah 3 kali 5 kali nonton itu. Iya juga ya. Karena kan ya ini gua pro dengan ceritanya, tapi ada beberapa part yang gua nggak masuk akal sih dalam tindakan tindakan yang diceritakan Kang Herman. Ya mohon maaf sekali lagi Mohon kan. maaf Kang Herman. Tim jurnalisa kan memberikan pendapatnya ke semua orang. Betul, karena ya benar statement Risa Saraswati, biarlah kalian yang berpendapat. Jadi kita berpendapat. Betul. Gitu. Jadi menurut gue nggak logis mungkin Feren, Ya. karena kayak lu ngomong nggak sensitif, kurang sensitif loh, merasakan itu bisa dibilang sensitif tapi tidak terlalu sensitif. Berarti dia berlatih dong, dilatih mungkin. Nah, Ataupun sebelum itu dia gimana? malah gue pengen tahu sih, kayak mungkin gue akan nanya sama Feren nih. Maksud gue adalah saat orang tidak sensitif, terus kejadiannya bisa bertemu dengan hantu, ngobrol, atau mungkin jalan dengan hantu yang kita tidak tahu itu hantu, apakah yang di sekitarnya itu akan jadi sensitif ke kita? Ada 2 pilihan nih bro. Antara bisa dengan enggak. Bisa karena dilatih. Itu yang pertama. Oke, enggak Karena enggak dilatih. karena nggak dilatih. Ya. Nah, sedangkan Kang Herman kan ngomong dia tidak terlalu sensitif. Berarti kan harusnya dia tidak bisa melihat dong. Gini bro, lu berteman sama gua nih. Lu lebih sensitif atau enggak? Sensitif dong. Sensitif Karena berlatih terus. karena berlatih dan karena keseringan. Betul. Ya enggak? Kang Herman ini kan ngomongnya gitu kan? Iya, dia ngomongnya bahwa tidak sensitif setelah Cindy baru sensitif. Ya, itu bisa jadi. Tapi kan tidak logis maksudnya. Iya, tidak logis. Bisa lihat orang jogging. Iya. Dan ada lagi yang kayak jalanan lurus tiba-tiba belok. Itu gak logis, man. Kalau enggak ini Kang, katanya kan Kang atau Bang manggilnya. Kang. Kalau enggak ini Kang, Kalau kamu bisa celaka Kang. iya, kalau nggak saya yang bawa kan Kamu bisa celaka Kang. kita bisa celaka Kang, gitu kan. Iya. Itu ceritanya Itu gitu. Gue nggak logis banget bro. Iya. Nggak Gua logis. kalau setan bisa bawa motor, gua mau dibawain motor. Nggak capek lagi bro. Touring kan, sampai Aceh, sampai ke mana gitu ya. sampai ke Papua, setan aja yang bawa. Selalu baik gitu. Santai, kan? Iya, kita santai. Sedikit agak pelawak ya. Tapi nggak, itu menurut gua nggak masuk akal. Ini menurut gua kontranya di beberapa part yang seperti kayak gini nih, kayak jogging, jalanan lurus tiba-tiba belok. Dan Cindy-nya juga kan ngomong, kata Kang Herman nih. Ya. Punten Kang Herman. Punten, mohon maaf. Mohon maaf ini. Tapi maksud Kang Herman kan yang menyampaikan bahwa katanya Cindy, Kang nih sensitif. Iya. Tapi lu ngomong tidak sensitif, bagaimana? Nggak bisa gini-gini katanya. Iya. Iya kan? Gua denger itu bro. Karena setelah itu, setelah cerita itu, Anda memasukkan salah satu makhluk. Bukan memasukkan sih bro. Merasa ada yang mau masuk, memaksa Anda untuk masuk. ya. Oke, karena Anda sudah selesai setelah kejadian Cindy ya. Tapi kan pas lu Cindy, lu tidak sensitif, men. Iya, tapi lebih Pak ke sensitif itu kan banyak bro jenisnya. Sensitif melihat,
Tapi kalau gua melihat dari bukan gimmick sih, dari gambar video tersebut, Kang Herman ini memiliki sesuatu menurut gua. Oke. Mungkin kita lebih ke tim Jurnarisa deh yang bisa menilai. Iya, iya. Kalau gua nggak bisa menilai, gua bisa menilai tapi gua nggak bisa ngomongin video ini lah. Iya, mungkin buat teman-teman yang lain lah yang bisa berpendapat ya. Mungkin ada lagi Feren tentang apa yang menurut lu janggal atau tidak. Kalau gua sih pengen ke dalam tapi nggak enak diomong. Ya udahlah, mungkin nggak usah lah ya. Nggak usah lah bro. Kita tidak usah membahas yang terlalu dalam lah ya. Kita mendingan ngobrolnya berdua aja. Betul. Di kamera. Tapi mungkin ada satu analisis yang gue lihat dari video tersebut ya. Ya. Bahwa sebenarnya video tersebut sebenarnya ada betul dengan kejadiannya, tapi ada beberapa part yang harusnya tidak masuk akal. Yap. Iya kan? Sama juga gue gitu juga. Cuman kalau lu kan banyak yang tidak logisnya. Banyak yang tidak logisnya. Iya kan? Kalau gua ngelihat dan menganalisis dari video tersebut, sebenarnya itu yang lu tidak logisin sebenarnya logis gitu. Tapi ada yang part yang kata lu itu tadi kayak ada yang logis tentang jogging, gue tidak logis gitu. Ngerti gak sih? Enggak sih, jogging gak logis menurut gue. Iya kan? Enggak logis sih. Enggak logis kan? Enggak. Nah kayak gitu, kayak gue sih cuma dua yang tidak logis, yang kayak jalanan sama jogging itu doang. Mohon maaf nih sekali lagi, gue membahas tentang Kang Herman. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ya punten ya memang. Punten pisan ini. Pas kan si Cindy itu sempat masuk kan ke Kang Herman. Iya. Sempat menangis kan? Iya. Sebenarnya dia nggak mau cerita. Menurut gua, si Cindy itu nggak mau diceritain bro. Dia mau cerita dengan mungkin Teresa, Angga, Niko dan Kakak, Indi, siapa lagi? Riri. Oke. Mungkin bisa menilai lah, maksudnya tuh mungkin sudah berkomunikasi dengan Cindy. Cindy pun pengen cerita bener-bener pasti tahu lah, maksud gua pasti tahu cerita bener-benernya tuh pasti tahu. Kan Cindy tuh kan cepet nangis kan? Iya. Lu nonton kan? Iya, nonton yang kayak nggak usah diceritain lagi. Ya. Kalau nggak salah pas dia masuk tuh ya. Saya nggak mau diceritain lagi. Sebenarnya menurut gua mohon maaf lagi Kang Herman. Aduh, mohon banyak terus. Ini mohon maaf kita tidak menyudutkan Lebaran. Kita tidak menyudutkan Kang Herman, tapi ada statement Kang Herman yang menurut kita tidak masuk akal, ya, Kang. Betul. Punten ya teh. Ya, menurut gua yang dari dia apa sih? Mediasi. Itu si Cindy tuh sebenarnya udah tahu sih mau diceritain gini udah tahu kan pasti. Tapi sedihnya itu kenapa ditambah-tambahin menurut gua itu. Tapi pendapat lu gimana bro? Pendapat gue sih malah kayak gue malah menyangkal yang kayak mungkin lu berpikiran bahwa Cindy sebenarnya mau cerita dengan real tapi jangan ditambah-tambahin, mungkin ya sedihnya tuh karena ditambah-tambahin. Kalau menurut gue sih kayak Cindy menolak untuk diceritain aja gitu tanpa itu mau ditambahin atau mau di-realin juga dia tidak mau diceritain, tidak mau diekspos gitu. Mungkin ya, tapi ya kita itu balik lagi lah kepada kalian. Intinya kita tidak mengulik. Betul. Di dua sisi ini kita mengulik manusiawinya. Betul. Karena kalau misal kita mengulik lebih dalam sebenarnya kita udah tahu gitu. Cuman kita nggak tahu ini maksudnya nggak mau masuk ke ranah. Betul, ranah yang itu dan kita juga mau menghargai privasi keluarga Cindy, privasi Kang Herman dan gini, tim bro, jurnalis. Maksudnya takutnya nanti kan ada yang nanya di komentar misalnya kan. Kenapa lu nggak ngulik si Cindy aja lebih dalam gini. Maksud gue gitu. Sekarang jurnalis aja nggak mau, apalagi kita. Betul, kita tuh siapa tuh? Kita siapa? Kita juga belum sebesar jurnalis gitu. Sebesar jurnalis saja tidak mau mengungkit, masa kita mengungkit? Kita cuma hanya menganalisis pendapat manusiawi. Betul, manusiawi ya. Tidak ke ranah yang lain. Tapi ke manusiawi yang tidak logis gitu. Mungkin pendapat teman-teman lebih berbeda lagi. Bisa komen-komen. Bisa komen-komen. Pendapat gue gini-gini bang. Betul. Pendapat gue gini-gini. Betul.
Mungkin atau mungkin nanti ada video klarifikasi dari jurnalisnya, kita tidak Kita tahu. Kita tunggu malam Jumat. Betul. Malam Jumat kita juga upload. Kita malam Jumat juga upload. Betul. Jadi mungkin selesai di sini saja ya kan, analisis dan pendapat. Takutnya terlalu lebih dalam, Ya. bro. Saya mau nanya, Bro. Aduh, Kenapa nanya lagi satu lagi ya. Kenapa kita bikin video harus jam 2, jam 3, jam 4? Karena menurut Feng Shui saya, Oh, pensui ya. menurut Feng Shui saya sih bagus itu di jam 12 lewat sih. Karena lebih aman dan otak saya lebih banyak bekerja sih. Tapi menurut spiritual gue Nah, lebih menurut lo mencekam. lebih mencekam. Ya makanya kan buat apa ada parent Christian di Yup. sini, ya kan? Kalau misalnya tidak bisa mengamankan semua yang ada yang di sini Iya, gitu. betul. Buat apa ada saya yang bisa menyemangatkan untuk seperti ini gitu kan? Jadi ya ada plus minusnya lah ya. Tapi buat teman-teman tetap di rumah aja, terus juga jangan berperilaku yang aneh-aneh lah ya, Ya. sekarang ini ya. Dan sekali lagi jangan bosan-bosannya buat cerita mistis Betul. ke kita. Nanti kita akan ada cerita misteri ya. Ya, mungkin kita bakal jurnal lagi. Mungkin akan jurnal, mungkin kita akan mengulik-ngulik yang lain lagi juga. Iya, betul. Mungkin bisa jadi kita gimana. Betul. Atau mungkin nanti kita bikin Q&A juga, Boleh. curhat-curhat mungkin, atau pengen tahu sisi dalam kita berdua, boleh juga ya. Atau mungkin kita nggak jadi. Pokoknya pantengin terus di YouTube-nya Dream Night Sight dan Instagram-nya Dream Night Sight. Atau bisa email ke kita juga Untuk buat cerita misteri. atau tempat-tempat kita belum, Iya. karena kita belum ada Kita lagi nggak mau jurnal sih. cuan. Ya, dan kita juga nggak mau jurnal. Pengen cerita-cerita dulu lah. Ya, Ya, karena kayaknya lebih seru cerita-cerita, tidak capek, tidak harus, karena apalagi pandemik ini harus di rumah aja. Jadi yaudah cerita aja deh. Yap. Boleh langsung di email di dreamnightsight@gmail.com atau bisa ke Instagram kita di Ridwan_Arahap. dan Parent Christian dan Dream Next Side. Betul. Jadi sekali lagi ini hanya pendapat kita berdua, tidak ingin menyudutkan salah satu pihak atau tidak mau mengorek-ngorek lebih dalam cerita tersebut, dan tidak mau menjelek-jelekan antara channel manapun. Dan Betul. sekali lagi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kita dari tutur kata kita menyinggung. Betul. ataupun yang Yang lain-lainnya. lain-lainnya mohon Kita maaf. mohon maaf. Dan kita sangat menunggu kritik dan saran dari teman-teman Dream Night Sight di kolom komentar. Kita bacain kok kalau misalnya kalian komen-komen ya, dan kita akan perbaiki di selanjutnya kalau ada kritik-kritik ya. Oh ya. Sekali lagi jangan lupa like, Comment, share, subscribe. dan nyalakan loncengnya ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Bye.